Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Pernah dari orang ke orang. Jadi kalau saya leptospira, saya kan nularin kamu nggak. Saya salaman sama kamu nggak kenapa-napa. Cuman lewat kencing dari binatang-binatang pengerat tadi. Dan binatang pengeratnya kalau di dalam konteks. Dokter Jaya masih suka ke SMA 1 nggak, Dok? Biasanya sih kalau sekitar bulan Maret awal, tanggal 3 ya kalau nggak salah ulang tahun SMA Negeri 1. Itu biasanya ada reuni lagi. Alumni pada datang semua ke situ. Emang Dokter Jaya angkatan berapa? Tahun angkatan 76 sampai 80 kan bukan 4 tahun tuh 3,5 tahun karena kan waktu itu ada perpanjangan. Oh, ada kayak gitu ya? Enggak dihitung tahun kelulusannya doang. Enggak, kalau masuknya itu 76, keluar 80. Oh, berarti angkatan 80 Dok ya? Ya, boleh. Sampai sekarang aman? Hah? SMA 1 masih aman nggak? Aman, nggak suka berantem sekarang lagi. Dulu tuh berantem tetanggaan tuh sebelah. Apa? Berantemnya gara-gara cewek. Sama anak STM kan? STM berapa? Budut ya. Nah, tapi kayaknya SMA 1 sampai sekarang tuh nggak tetap di tempat jadi sekolahan ya, Dok ya? Ya, masih. Masalahnya kalau tempat saya, Dok, jadi tempat wisata, Dok. Hah? Tempat saya, SMA saya dulu itu, sekarang udah ada tambahan fungsi. Apaan? Wisata. Wisata apaan? Kuliner. Oh, wisata air, Dok. Oh. Enggak, tapi ini kalau soal cerita dulu ya. Saya ingat waktu masih SD tuh, kan saya sekolah aja di rumah ini tanah tinggi. Itu karena namanya banjir tuh bener-bener banjir gede loh, Franky. Nah, habis selesai banjir kita suruh sekolah. Sekolah tuh bukan buat belajar. Jadi yang kita bawa tuh pakai sepatu kan diikat talinya, ditaruh digantung sini. Kiaka tuh nggak pakai itu. Kiaka. Barefoot. Kita jalan ke sekolahan. Di sana bersih-bersih itu di kamar, di ruang-ruang kelas karena ruang kelas itu penuh lumpur. Kita bantu bersih-bersih dan besoknya baru bisa sekolah. Emang Dokter Jaya tahu soal saya yang saya masuk sekolah mana, Dok? SMA 8. Iya, SMA 8. Kenapa saya ngomong gitu? Kenapa? Kalau zaman dulu mah waktu saya masih sekolah, saya kan lulus 83. Itu nggak ada banjir sampai kayak begitu. Ya itu waktu zaman saya juga zaman SD. Tapi belakangan setelah itu ada sekali dua kali kan banjir besar. Nah ternyata banjir di Jakarta tuh apa penyebabnya, Franky? Air, Dok. Ya air dari mana? Nah, di mana-mana juga ada air. Seluruh Indonesia ada air. Namanya ada kan musimnya setengah tahun hujan, ya, setengah tahun kering kan. Kadang-kadang orang banjir tuh kan masalah pada banjir duit, banjir apa, banjir buah. Yang kali gini air. Jadi satu kali teman saya pasang status di WA, dia pakai masker buat snorkeling. Saya bilang nggak usah capek-capek, lo ke kelas aja. Saya bilang di kelas lo bisa snorkeling di kelas. Kadang-kadang ikan juga bisa masuk ya. Enggak, tapi begini, kita tuh banjir. Tapi kalau di Jakarta tuh rada-rada aneh. Kita selalu nyalain orang dari Bogor, Franky. Nah, sekarang masalah pertanyaannya, benar orang Bogor yang salah, apa orang Jakarta yang salah? Ayo. Yang salah tuh airnya, Dok. Kalau dia nggak masuk ke sana sini kan nggak apa-apa. Nah, tapi ilmu air juga ternyata berubah-ubah, Franky. Kita dulu belajar air. Kalau dibilang yang salah siapa, saya nggak enak hati. Kan banyak teman-teman saya tapi air itu punya sifat, Franky. Sifatnya dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang lebih rendah. Ya jangan disalahin sana. Dia tinggi itu kalau kebetulan Bogor lebih tinggi, Puncak lebih tinggi, kita rendah. Ya otomatis. Tapi masalahnya kenapa di Jakarta itu dia parkir gitu loh. Nah sampai tahu nggak? Saya tuh tinggal di Sunter. Dulu di tanah tinggi ya. Pindah ke Sunter. Akhirnya di Sunter banjir juga. Nah, pindah ke Kelapa Gading. Kelapa Gading banjir juga. Oh, enggak. Saya tuh tempat Kelapa Gading yang paling belakang lagi. Yang udah tinggi, 1 meter lebih tinggi dari Kelapa Gading. Jadi Gading. Dokter Jaya jangan pindah ke tempat lain, Dok. Jangan pindah. Banjir lagi saya nanti banjir lagi tuh. Puncak aja kemana banjir. Nah, tapi masalahnya kenapa dia banjir itu sering mampir lama-lama di Jakarta? Karena Jakarta dia punya ada beberapa hal di, Dok. Pertama, dia punya sungainya tuh udah menyempit. Itulah makanya disebut dengan kemarin di normalisasi.
kalau kata Benjamin F bilang kalinya kurang jembar. Nah, kurang lebar. Satu. Yang Kedua, banyak tumpukan-tumpukan yang istilahnya sampah-sampah. ya. Ketiga, kita ini boleh dibilang dengan permukaan laut di Laut Jawa Lebih rendah. ada beberapa tempat yang sudah lebih rendah. Jakarta lebih rendah, Franky. Jangan bilang sudah rendah. Jakarta lebih rendah dari air laut. Maksud saya Makanya jangan kayak gitu dok, ngomong kita kan orang Jakarta malu gitu dok. enggak, bukan. Karena kita punya sister city, Franky. Gimana sister city? Amsterdam, Franky. Oh iya. Amsterdam itu sama kayak Jakarta di bawah laut, tapi dia nggak pernah kebanjiran. Nah, masalahnya kenapa? Oh dia punya sistem pengairannya udah bagus. Dia ada pintu-pintu yang nahan, dia punya air lautnya tuh bagus. Iya, tapi kenapa kita nggak bisa niru, Franky? Kan kita udah lama dah kan merdeka udah Nih, 80 tahun loh, nih, Franky. dok, saya kasih tahu. Pemerintah DKI ngebeton tuh sisi sungai, sisi kali, pakai beton, ditancepin tuh beton kanan kiri. Apa yang terjadi dok? Apa? Dijebol sama penduduk, dibikin saluran air ke situ. Ya kan itu sama aja bohong. Hah? Kalau nanti dia naik, air kan bisa tembus ke sana sini, balik lagi ke perumahannya. Enggak, tapi masalahnya memang orang-orang Jakarta dari dulu udah biasa dengan banjir, Franky. Ya, biasa 2 kali dok. Dibiasa-biasain. Tapi kita ada satu periode, Franky, yang banjirnya jauh berkurang, Franky, karena kita punya sistem macam-macam. Ada banjir kanal. Iya, udah sekarang itu udah mendingan lah, nggak sebanyak waktu saya kecil dulu. Nggak juga dok. Waktu kecil justru banjir ya kurang karena penduduknya juga sedikit, belum terlalu padat. Kali-kali di Ciliwung masih bisa dipakai buat mandi. Sekarang, siapa bilang nggak bisa? Kamu bisa mandi di Kali Ciliwung sekarang? Ditontonin dok. Bukan nggak bisa, Franky. Masalahnya kamu mau apa enggak? Airnya juga udah nggak terlalu bagus. Kalau dulu kan airnya masih lumayan ya, walaupun agak coklat tapi ngalir ya. Saya tebak-tebakan nih sama cucu saya. Kamu awas jangan sampai ke kali loh. Nanti ketemu ikan piranha. Nah, ayo, gimana logikanya, Franky? Maksud dokternya apa nih? Ada nggak ikan piranhanya? Iya, omongan saya gitu. Oh, Tahu cucu saya pintar ya. Ikan piranha jangan ke situ dok, ke Sumenep belinya. Bukan, dia bilang di Jalan Sumenep ada. Ikan piranha tuh kan adanya di Amazon, Renpa. Nggak ada di Kali Jakarta. Kenapa nggak ada di Kali Jakarta? Kan yang jual ikan piranha kan ada di Jakarta. Ada. Kalau dia masuk ke kali, mabok nih dok. Mati. Ikan piranha aja mati. Kenapa ikan piranha itu senangnya sama air yang bening, bersih. Jadi jangankan kita, ikan piranha aja mati. Nah itu dok. Piranha itu salah loh. Apa? Ngomongnya. Nggak boleh ngomongin piranha. Iya. Ikannya segede apa? Pernah lihat ya? Segede ikan bawal. Iya, segede gini, setelapak tangan kita segini. Tapi dia itu ikannya tuh ikan rombongan. Artinya dia gerombolan tuh dia baru berani tuh sama orang tuh. Orang kaki masuk langsung tinggal tulang mereka. Iya. Tapi kalau sendiri enggak. Tapi kalau masuk Kali Ciliwung nyerah dia. Nyerah Kali Ciliwung. Nah, dok, kenapa saya ngomong masalah banjir? Karena banjir itu akibat turunannya banyak. Apa? Penyakit. Muntaber. Jangan penyakit dulu, yang enak dulu dong, Franky. Nah, saya mau tadi kan udah yang enaknya tadi saya bilang snorkeling di kelas. Kamu snorkeling, libur kan? Apalagi? Happy kan kalau libur. Apalagi? Mandi hujan. Kamu pernah mandi hujan nggak waktu kecil? Enggak. Kamu tahu. Saya kalau hujan, mami saya udah bilang, masuk. Makanya sampai sekarang kalau saya kena hujan sakit. Nah, ya itu. Manja, kamu borju. Kalau saya waktu kecil keluar senang happy, mandi air hujan. Saya jadi nggak sakit. Saya ketetesan nggak banyak aja bisa sakit kok. Nah itu karena nggak pernah dipaparkan dengan lingkungan yang kayak gitu. Kalau dipaparkan nggak sakit, tapi yang jadi masalah bukan itu, Franky. Nah itu baru habis itu ngomong yang jelek. Kenapa? Banjir itu kadang-kadang kan terkadang cukup lama di perumahan-perumahan. Orang terpaksa ngerobok. Orang Betawi ngerobok. Nggak tahu ngerobok kapan. Ngerobok itu masuk main-mainnya air hujan di kaki. Kakinya turun ke tempat genangan air hujan. Kadang-kadang berapa anak tuh malah dia baring-baring di situ. Ya hujan kayak baring-baring di itu water pool. Pakai
untuk pelampung dan berenang-berenang. Dia main itu malah jadi tempat mainan. Nah masalahnya sekarang gini, binatang apa yang selalu temenan sama manusia, Frankie? Yang selalu temenan? Cacing, Dok. Cacing nggak kelihatan. Tapi Ada. bener kan? Benar. Nah, Apalagi nyamuk, nyamuk. tikus. Di mana ada perumahan di situ ada tikus, Frankie. Tikus ada di mana-mana. Di mana ada perumahan di situ ada tikus. Kenapa? Tikus kan tukang ngambil makanan kita. Dia itu hidupnya dari sisa makanan. Kalau ada manusia banyak sisa makanan, Ya ampun, Dok. dia hidupnya dari situ. Kadang-kadang belum sampai sisa, kita baru beli, taruh salah dikit bisa Loh, itu karena dia. kita pelihara. Dianggapnya sisa. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang kamu sering nggak lihat tikus? Sering, Tidak, jarang. kan rumah saya masih lewatin, istilahnya ada satu tanah kosong. Nah itu dia, tanah kosong di situ masih ada tikus. Ya, ada tikus, ada biawak, ada kadal bahkan. Nah sekarang pertanyaannya nih, kamu udah sebut nih biawak. Nah, Kenapa tikusnya nggak berkembang biak? Kan tikus sekali beranak bisa 5, 10. ya dimakanin sama si biawaknya. Itu dia. Jadi di Jakarta kemasukan biawak. Kenapa biawak masuk Jakarta? Ada tikus. Bukan, itu salah satu faktor. Tapi karena habitatnya di hutan, hutannya habis. Dibawatin. Hutan habis dia nggak bisa hidup di hutan, dia masuk ke kota. Jadi ini kalau dulu kan si Kabayan masuk kota, ini biawak masuk kota. Ada lagi, Dok, yang masuk kota, Dok. Tahu? Ayam desa masuk kota. Tahu kan? Iya. Nah, enak Restoran. tuh, Dok. Restoran. Enggak, tapi biawak itu dia masuk. Nah biawak itu makanannya tikus. Makanya kalau tikus tidak berkembang biak di kita perumahan kita ada biawak. Atau ada ular. Ular. Tapi ular-ular itu juga bisa dimakan oleh biawak, Frankie. Iya. Nah, tahu nggak biawak tinggal di mana? Di Jakarta ada, Dok. Enggak, di mananya? Di lubang-lubang. Di tanah-tanah kosong dan di selokan, Frankie. Ya. Si tikus masuk ke lewat selokan. Dia makanin tikus. Makanya tikus kita tuh terkendali karena dimakan sama biawak. Jadi sekali waktu di banyak perumahan-perumahan di Jakarta, tiba-tiba nih orang nemuin ada biawak gede, panjangnya 1 meter. Saya ketemu biawak, ketemu musang. Ya, karena Iya, itu makanannya dia. Jadi dia hidup di situ. Kenapa di got? Got itu adem, banyak tikus. Tikus kan masuk ke rumah kita lewat got, lubang-lubang. Jadi di situ dia makanan dia banyak. Jadi itu salah satunya. Nah sekarang yang jadi masalah, tikus itu ternyata berbahaya, Frankie. Tikus, Bahaya kan? tikus yang di Rumah kita. rumah-rumah nih, Dok, ya. Bukan tikus yang di Manado, Frankie. Tikus Manado tikusnya gede, segede gini. Itu Atau enak atau di katanya, Frankie. Vietnam gitu. Ya kan? Katanya enak, Frankie. Oh, itu terima kasih lah, Dok. Lah enggak Nggak mau saya. Waduh, kalau kamu ke sana masih kayak kibulin kamu. Enggak, Dok. Enggak. Saya beli yang jelas-jelas aja ntar, Dok. Lo enggak, kalau nggak dikasih tahu sebenarnya itu soal budaya, Frankie. Kalau kamu pada nggak tahu itu tikus, kamu geli. Tapi kalau kamu nggak tahu, kamu makan tetap enak. Kalau dibikin sate sama aja kayak Saya sate sempat ayam. berhenti nggak jajan bakso dorongan, Dok. Kenapa? Gara-gara satu TV swasta bilang bakso dorongan kadang-kadang tukang baksonya bikin dari daging tikus. Lo emang kenapa tikus? Apa salahnya dagingnya tetap protein, Frankie? Iya, tapi Tetap protein ada asam aminonya, Frankie. Bisa membentuk massa tubuh. kan kebayang, Dok, dia makannya di mana, Ya, apa di jangan mana. makan, makanya saya bilang pakai lidah, jangan pakai otak. Anda kan patangan makan jangan pakai mata, jangan pakai otak, jangan pakai hidung, makan pakai lidah, Frankie. Pakai mulut, kayak gigi. Ya, Enggak, pokoknya enggak lah. Enggak, Thank you, Dok. Tawarannya udah. tapi tau nggak teman saya yang promosi itu tikus di Manado? Ini tikusnya nggak sama kayak tikus Jakarta. Tikus Jakarta kan main di tempat kotor. Kalau di tikus yang di Manado tuh tikus sawah, Ya. makannya padi. Jadi tikusnya bersih. Ya. Dan kalau pergi ke pasar di Manado, di Tomohon segala macam, tikus-tikus tuh gede-gede, udah dikulitin gitu. Jadi kelihatan daging tapi bentuknya masih tikus. Bahkan saya makan sate kelinci aja di Lembang, Dok. Nggak tega. Jangan tahu kelinci, makanya jadi orang jangan sok tahu. Kalau dikasih sate makan aja, nanti udah selesai makan baru tanya itu apaan sih. Nggak Gitu. ada tulisannya soalnya, terus nggak ada pilihan lagi makanan. Ya udah Nggak, makan. tapi sate kelinci enak lagi.
Iya. Nah, tapi begini, ini masalahnya kalau kelinci itu adalah piaraan, pet kan. Di sini tikus yang ada bersama manusia. Nah, tikus itu ternyata membawa penyakit, Franky. Sebagai apa? Dia sebagai pembawa penyakit. Ya, penyakitnya pernah dengar nggak istilah yang secara awam disebut sebagai demam tikus? Enggak. Kalau demam tikus saya nggak tahu, Dok. Itu demam tikus itu terjadi biasanya suka wabah kalau ada banjir, Franky. Nah, si tikus itu kan sama seperti manusia, setiap saat kencing. Saya pikir tikus cuma ngebawain masalah kolera doang, Dok. Oh, kolera, pes. Pes, iya sorry. Dulu pes. Sakit perut doang. Iya, pes itu plak, pes. Tapi kalau bukan itu, tapi kalau orang pes udah nggak ada, Franky. Udah 100 lewat. tahun lalu udah lewat lah. Nah, udah sekarang enggak. tinggal ada penyakit baru nih. Bukan penyakit baru, udah lama penyakitnya. Baru tahu maksudnya, Dok. Namanya penyakit demam tikus. Demam Itu tikus ada. terjadinya itu biasanya wabahnya itu di seluruh Jawa ini masih banyak, Franky. Di Indonesia masih banyak. Kenapa? Penyakit itu menyebar di daerah tropik dan subtropik sedikit yang dekat-dekat dengan khatulistiwa. Penyakitnya itu dibawa oleh binatang rodent. Binatang pengerat, Rodent. tikus, kelinci, kalau di luar negeri ada rakun, Termasuk tupai. ya tupai yang jadi yang gitu-gituan. Nah, mereka itu kadang-kadang ketularan. Ini namanya penyakit kan ada virus, ada kuman. Nah, ada salah satu kuman namanya leptospira. Tapi teman saya suka mengerat juga, Dok. Giginya suka keratin kuku. Enggak, ada yang mengerat itu kalau tidur gitu krek gitu tuh ditandai dengan gigi yang depannya tuh Rata. berbunyi kalau tidur berbunyi. Dia ngaduin Atas dia bawah. lama-lama jadi rusak yang di depan. Kebanyakan lagi nonton film kartun gitu. Enggak, lagi tidur. Itu biasanya orang stresan, Franky. Wah. Enggak, banyak yang begitu. Orang pengerat. Jadi, kenapa tikus disebut pengerat? Kenapa kelinci disebut pengerat? Karena kalau dia nggak mengerat, nggak menggigit-gigit dengan gigi serinya, giginya bisa makin panjang, Franky. Makanya kelinci kan giginya 2. Nah, supaya itu nggak gerak, maka dia akan gigit-gigit. Gigit beda keras, supaya dia terus jadi nggak panjang gitu loh. Jadi kita nggak usah bawa ke dokter gigi lah, Dok ya. Dia mengerat sendiri. Nggak, tapi yang namanya binatang kan kalau kita pelihara, kalau sekarang di rumah-rumah tuh mereka punya hamster kan. Hamster kan golongan tikus. Dulu sempat booming loh, biara gituan. Oh, sampai sekarang juga booming, sekarang masih ada. Saya pun di rumah saya ada hamster. Nah, itu zaman dulu punya sisa zaman dulu. Spesiesnya macam-macam lagi, banyak. Nah, itu dia kalau kita kasih ini botol minuman, ada dotnya kan, dotnya dari logam. Itu digigitin, Franky. Kertak, nggak ada apa nih, itu dia lagi gigitin itu. Nah, Itu tikus kecil tuh ya? ya tikus Dia kecil. kan artinya badannya nggak segede tikus tuh. Nah, ada itu hamster. Terus ada juga yang sejenis kayak tikus gitu, namanya gerbil, Franky. Apa? Gerbil. Gerbil itu kayak hamster begitu, tapi buntutnya, kalau hamster kan buntutnya nggak ada buntutnya kan. Kalau dia buntutnya seperti kayak tepokan itu, seperti kayak lempeng itu. Hah? Panjang. Bulu. Buntut. Ya buntutnya berbentuk bulu atau Bulu dan seperti kayak tepokan gitu. nggak kan kalau si squirrel itu apa sih? Itu kan tupai. Tupai kan juga begitu bentuknya. Enggak, kalau tupai bulat dan bentuknya seperti es. Kalau dia tuh mendatar di kayak tanda bawah. tanya gitu kan? Kan dia mendatar begitu, bentuknya kayak lempengan gini, kayak tangan gini lempengannya. Oh, Itu gerbil namanya. ya di film kartun banyak tuh. Ya ada. Ada kan? Ada. Saya pernah piara juga Yang gitu. garis-garis itu. Enggak bergaris-garis, dia Merah. enggak, dia putih. Dia Putih. seperti kayak hamster. Oh, kecil. Kecil segede hamster gini. Yang saya lihat Hamster- gede tuh. Di Hamster film bahasa kartun. Jepangnya apa? Hamtaro. Hamtaro. Itu gerbilo. Gerbilo. Jadi gerbil. Nah, itu yang binatang seperti itu kadang-kadang terinfeksi sama kuman. Kumannya bentuknya spiral. Spiral itu kan ya spiral bahasa Latinnya. Tapi spiralnya tipis. Tipis itu bahasa Latinnya lepto. Jadi disebut kumannya leptospirosis. Jadi bentuknya seperti spiral tapi kurus, spiral kurus. Jadi begitu kayak spiral kurus. Terus ada beberapa itunya kumisnya. Oh.
kayak gitu. Jadi kalau kita ketemu perempuan-perempuan yang tipis-tipis itu kita bilang badannya lepto, Dok. Iya, laptop. Benar kan? Iya, betul. Nah, itu dia virusnya kayak gitu. Nah, bukan virus, itu kuman. Nah, kumannya itu ada kalau tikusnya ketularan itu, dia bisa nularin tikus lain lewat kencingnya. Ini gara-garanya si Derbil tadi. Bukan, pokoknya semua Sembarang binatang pengerat. Tapi dari situ dia bisa nularin binatang lain. Bukan cuma itu, yang paling banyak tikus kan, yang paling dekat sama manusia yang paling banyak kan binatang tikus. Tikus, kelinci bisa, sapi juga bisa, kuda bisa sebenarnya. Tapi yang paling banyak itu tikus, karena tikus kan beranaknya cepat. Dan kalau satu ketularan tuh bisa sebagian ketularan. Nah, tikus itu kencing. Nah, kencingnya di mana? Yang jelas dia punya WC banyak, Dok. Di mana aja. Dia itu nggak punya WC, dia kencing di mana aja. Nih, misalnya contoh nih, kamu punya gudang, di gudang ada makanan, pasti ada tikus. Tikus kencing. Kamu ada makanan kaleng, kamu taruh situ, dia kencing di kaleng. Tunggu dulu, Dok, sebentar saya mau nanya. Tuh kan dia kan nularin penyakit tuh. Iya, lewat kencingnya. Itu buat si binatang pengeratnya tuh penyakitnya mengakibatkan dia jadi apa? Nah, nggak usah dipikirin, itu urusan dokter hewan, Frank. Ya. Dan dia kan nggak diobatin sama dokter hewan, tapi dia kena penyakit itu, kena kuman itu, kumannya nongkrong di ginjalnya dia. Jadi setiap kali dia kencingnya mengandung kuman itu. Saya tahu, Dok. Penyakit itu mengakibatkan dia gagal ginjal. Matinya gagal ginjal. Tapi karena tidak ada cuci darah di kalangan tikus, makanya dia kencing. Nah, di mana dia kencing? Di situ ada leptospira. Dan leptospira itu, dia itu senang sama suhu yang panas dan lembab. Anget. Cocok sama Indonesia. Jadi makanya dia hanya ada di daerah tropis dan subtropis yang agak dekat-dekat ke tropis. Agak ke tengah. Nah, dia tuh ada kalau di daerah pemukiman kita kan, kita tahu kalau di daerah sekitar Katulistiwa kan banyak negara miskin, Frank. Atau setengah kaya kayak Indonesia lah. Iya. Indonesia kita nggak bisa bilang miskin kan, udah setengah kaya kan. Daerahnya padat. Begitu dia padat, tikusnya banyak. Nah, begitu tikusnya banyak, di situ banyak leptospira. Nah, jadi itu sebabnya. Tapi di seluruh dunia tuh sebacang cicing Katulistiwa itu banyak begituan. Dia kan tadi dokter bilang kencing di sembarang tempat tuh, Dok. Ya. Mati nggak tuh dia punya Tidak. kuman-kumannya? Karena suhunya kan panas. Oh, jadi si kuman leptospira ini dia bisa bertahan hidup walaupun dia udah nggak ada inangnya lagi nih, Dok. Nggak ada. Dia kencing-kencing, di kencingnya masih ada. Nah, masalahnya kencing itu kemudian hujan masuk ke air. Air itu ada leptospiranya. Jadi anggap lagi nih, Dok. Ini gudang kering nih, Dok. Datang si tikus masuk. Makan, udah kekenyangan. Makan masih kencing. Kencing udah berapa jam atau berapa hari kering kan, Dok? Ya, mungkin kering, mungkin enggak, karena panas dan lembab. Lembab mungkin enggak kering, Pak. Ya, setengah kering, Dok, ya. Ya, pokoknya ada daerah yang barangkali jadi kering kemudian kumannya mati, ada yang enggak kan. Artinya masih ada kemungkinan dia terdapat kumannya. Kita hujan. Cuci atau hujan, masuk ke got. Tarik got, masuk ke kali. Nah, sepanjang di kali atau di got, nyebar orang lagi. cuci piring di situ. Dan bisa masuk ke si tikus atau siapa, menyebar lagi gitu, Dok, ya. Itu tikus, tapi kan kalau manusia juga hidupnya selalu di sekitar air. Kita kan masih banyak lihat orang cuci piring di kali. Ya, ada leptospira berarti masuk. Cuci beras di kali. Ya dong, mandi di kali. Nah, sekarang si leptospira yang ada di air, dia ada di air udah pasti. Air di daerah tropis begitu, dia masih banyak. Jadi karena tikus banyak, leptospira banyak, di air banyak. Jadi prinsipnya setiap ada air, kalau nggak dikasih desinfektan, kolam renang aman, Kalau banjir kan ke bawah. Nah, masalahnya tadi anak-anak main banjir-banjiran. Dia kita terpaksa begitu dia banjir sedikit lah, sebetis. Kita masih pergi kantor, lewatin air kotor dan di situ Nah, leptospira masuk lewat mana? Masuk lewat kulit kita yang tidak utuh. Ada lecet. Sekali waktu kaki kamu gatal, kamu garuk-garuk, ada lecet, masuk lewat lecet. Kalau ada luka terbuka, dia masuk lewat situ. Kalau dia di air, atau di air minum, atau di makanan, kan kita makan, pakai tangan gitu,
Tangan kita ada leptospira, masuk dari mulut. Dia bisa lewat selaput lendir. Selaput lendir itu berarti mulut. Bisa lewat mata. Hidung jarang. Hidung jarang ya. Jadi mulut itu berarti makanan dan minuman, kena mata dan kena luka pada kulit. Dokter bilang lewat mata bukan gara-gara ngeliatin saya nguap melulu dok ya? Enggak, kecipratan main air hujan diciprat-cipratin gitu loh. Nah biasanya kalau di puskesmas nih, setelah banjir berapa lama, seminggu, mulai ada orang yang datang berobat. Nah itu dia udah ketularan leptospira. Penyakitnya namanya leptospirosis, infeksi leptospira. Tapi kan kadang-kadang katanya penyakit binatang beda sama penyakit orang. Beda, tapi di sini itu justru aneh. Dia dari binatang bisa menular ke orang. Dan tidak pernah dari orang ke orang. Jadi kalau saya leptospira, saya kan nularin kamu nggak? Saya salaman sama kamu nggak kenapa-napa. Cuman lewat kencing dari binatang-binatang pengerat tadi. Dan binatang pengeratnya kalau di dalam konteks Jakarta, konteks Indonesia adalah tikus terbanyak. Kalau di luar negeri, rakun itu kan dari hutan nih kadang-kadang masuk ke dalam rumah orang kan. Kalau kita jarang, tupai jarang. Nah kalau dia tadi dokter bilang kan dia masuk lewat kulit yang tidak utuh. Kan kita nih di jempol kaki ataupun apa kan kadang-kadang kan ada kotoran masuk nggak walaupun nggak itu. Ya kadang-kadang kita gunting kuku juga ada lecet sedikit tuh, ada yang tajam-tajam gitu kan ada itu masuk lewat situ. Gitu, ya kan itu termasuk yang ada kemungkinan bisa masuk lewat situ. Ya, jadi kulit yang tidak utuh, selaput lendir itu berarti mulut. Nah kalau kamu ini jalan-jalan di banjir sampai sepinggang, kalau perempuan bisa masuk lewat vagina, bisa. Lewat anus bisa juga. Ya, selaput lendir itu adalah bagian yang basah-basah kayak bibir ini loh. Situ atau kepercik di mata lewat mata. Itu tiga tempat yang dia bisa nular. Nah makanya main banjir bahaya. Kalau banjir anak-anak jangan main air banjir, suruh dia nongkrong aja di atas rumah, di atas bangku. Apalagi kalau di daerah banyak tikus lagi, apalagi kalau biasa kalau dia secara epidemiologis ya, secara sebaran penyakit itu terjadi di daerah yang crowded, sosial ekonomi rendah, crowded, di situ banyak tikus. Ya, sanitasi kurang bagus lah dok ya. Dan di daerah tropis, dan itu biasanya di sekitar sungai. Jadi termasuk sekarang yang jadi masalah siapa yang kena resiko? Pertama anak-anak yang suka mandi air hujan, kerobokan air hujan, main-main nggak air hujan satu. Kedua orang-orang yang mainnya sama yang kotor-kotor gitu, misalnya tukang sampah, ya, yang pembersih selokan, pembersih kali. Dia kadang-kadang nggak dibekalin sama peralatan yang bagus lagi ya. Nah pembersih kali. Pokoknya yang gitu-gitu yang berkaitan dengan air terutama air yang kotor-kotor begitu. Jadi bisa ada resiko kena leptospirosis. Ya, dan satu lagi orang yang kadang-kadang memelihara binatang-binatang yang termasuk binatang-binatang seperti itu. Misalnya dokter hewan, kan seringkali kan yang datang dibawa, oh dok ada pasien nih, pasiennya apa hamster misalnya, tikus, itu resiko dokter hewan. Terus orang yang punya peternak kadang-kadang lewat dia bisa juga menulari anjing loh, Franky. Anjing. Iya. Janganlah dok. Enggak, makanya kuncinya harus dibersihin, Franky. Dok, kan kita kemarin pernah ngebahas masalah kaki yang retak. Lewat situ bisa? Bisa. Padahal kan retaknya itu kan kering tuh. Enggak, tapi retaknya ada yang sampai ke dalam loh. Itu yang kayak kan makanya retaknya ada yang sampai berdarah kan. Jadi pokoknya kulit yang tidak utuh itu adalah resiko. Makanya kalau pas lagi kayak kulit tidak utuh begitu, udah jangan suka main kotor-kotoran. Nah artinya biarinlah orang suruh bersih, udah bersih baru kita ini. Jadi jangan main-main yang gituan, resiko. Itu masuknya lewat situ dok ya. Satu lagi Franky, kalau kita nggak tahu ya, tapi ada beberapa orang yang punya warung, terus ada gudang. Di gudang tuh bisa ada tikus, kecuali kalau tikusnya itu selalu didesinfektan atau dikasih anti tikus di situ. Ada gitu, misalnya contoh makanan kaleng, ya, minuman kaleng dok. Itu minuman kaleng dikencingin sama tikus, itu bagian luarnya harus dicuci, Franky. Karena kalau ada leptospira ya kita bisa keluar dari situ. Kalau ada airnya kena gitu, bagaimana caranya gitu? Ya dimasak, air dimasak.
sayur juga dimakan. Itu bisa kena ke sayur, bisa kena ke buah. Pokoknya karena kan kita tahu ada beberapa orang yang punya perkebunan gitu, disiramnya pakai air got kan, Ya. Iya kan? Sama Banyak. air-air yang gituan ya. Kalau air yang ada leptospira ya bisa kena. Jadi si leptospira itu masuk ke orang lewat kotoran, lewat makanan yang kita makan juga bisa ya. Makanan, minuman, kulit yang tidak utuh, bahan mata. Dan termasuk itu ya kemarin ada yang bilang katanya orang buka minuman kaleng, Langsung dia nggak diminum. bersihin, Ya langsung diminum. Itu bisa kena. jadi kena tuh. Ya. Hmm. Apalagi kalau itunya lama, kalengnya udah lama dan dari di gudang gitu. Kita nggak tahu. Makanya kalau mau aman sih kalau kayak begituan, ya mesti dicuci dulu bagian luarnya. Dan atau kalau makannya ya makan langsung dibuka, langsung tusuk ke dalam. Nah, kalau tikus atau binatang yang punya penyakit ketularan leptospirosis, itu mati nggak dia? Enggak, tapi dia bisa nularin tikus lain. Jadi tikusnya banyak yang jadi kan tikus. Tapi kenapa orang yang katanya kalau kena penyakit itu bisa mati dok? Bisa. Tapi begini, Padahal kalau dia aja orang badannya kecil nggak mati. tanya kumannya kenapa begitu. Nah, untungnya 90% orang yang kena gituan itu cuman ringan-ringan aja. Oh. Yang mati itu cuman 5%. Yang 5% yang jadi berat. Dari yang 5 berat itu 5%-nya mati. Jadi nggak banyak yang mati, tapi ada yang mati, Frankie. Nah, kalau si leptospira ini kan bercokolnya di ginjal si binatang penggerak. Kalau manusia seluruh tubuh. Oh, itu yang bikin dia mati, dok. Jadi begini, kalau orang kena gitu apa yang terjadi? Kira-kira seminggu, 5 sampai belasan hari setelah kita kena kontak, kan kumannya kan berkembang biak di badan kita kan. Gejalanya itu nggak ada dokter yang bisa mendiagnosis, Frankie. Nggak ada dokter yang bisa diagnosis. Kenapa? Karena gejalanya seperti orang flu. Mirip-mirip biasa aja gitu ya. Bukan mirip, sama. Sama. Panas, kadang-kadang sampai menggigil, batuk, pilek, badan nggak enak, bisa mual-mual, apa segala macam, betis kram, sakit betisnya. Cuman begitu doang, Frankie. Dan kalau orang kayak gitu kan, ya sama kayak udah. orang influenza biasa lah ya. Sama kayak flu, nggak kenapa-napa. Nah, setelah dia kena penyakit itu, dia berlangsung kira-kira sekitar berapa hari gitu, 5 sampai 10 hari, 10 hari lah. Setelah 10 hari itu gejalanya hilang, Frankie. Diobatin nggak diobatin hilang. Diobatin nggak diobatin hilang. Ya Jadi kalau sembuh? nggak, sembuh sendiri. Tapi dari yang sembuh itu 10%, 5 sampai 10% jadi berat. Karena fisiknya nggak bagus. Bukan, dia nyerang semua organ dalam. Dia nyerang yang dalam-dalam. Yang diserang apa? Paru. Parunya diserang, Frankie. Paru-paru. Paru-paru paru-parunya bisa rusak. Nggak bisa napas, Frankie. Nganga. Bisa batuk darah. Dia kena ke Jahat, ginjal. ya? Kena ke ginjal. Ginjalnya langsung nggak bisa bekerja, rusak. Nggak bisa kencing. Akhirnya harus cuci darah, Frankie. Bisa sembuh lagi nggak si ginjal tadi itu? Gara-gara Kalau ditangani sama dokter bisa. itu kan ginjalnya bukan ginjal sakit kronis kan dok ya? Gara-gara itu Ya dong itu udah lama kan. Jadi dia udah 10 hari sakit, tiba-tiba baik, berapa hari kemudian tuh tiba-tiba ginjalnya mulai rusak. Dia jarang ginjal, ginjalnya gagal ginjal, akhirnya harus cuci darah. Nyerang paru, perdarahan di paru, bisa batuk darah, bisa kekurangan darah. Satunya lagi dia hantam liver. Livernya langsung SGPT naik, badannya jadi kuning semua. Itu salah satu ciri yang utama dari orang leptospirosis. Kalau jadi berat, matanya kuning, kulitnya kuning sekali gitu loh. Jadi seperti kayak diwarnain gitu, kayak kena kunyit. Padahal dia bukan sakit kuning. Nah, nah kalau udah begitu, dari yang kena jadi berat itu, kalau nggak ditangani dengan benar, sekitar 5%-nya tewas. Lewatnya udah masuk di ICU, cuci darah, batuk darah, bisa ada pembekuan darah di mana-mana. Jadi bisa perdarahan di mana-mana, livernya berantakan, akhirnya gagal liver. Bisa meninggal. Kalau misalnya gini dok, ini kan terus terang saya tuh agak khawatir dan prihatin sama orang-orang yang
karena pekerjaannya harus di situ, Dok. Ya. Bisa nggak, Dok, kalau misalnya dia habis bekerja, dia mandi atau bersih? Bisa. Jadi Hilang. gini loh, jadi sebenarnya itu udah larinya ke arah pencegahan nanti. Tapi yang sebenarnya orang nggak bisa terpapar, bisa nggak, adalah orang biasa tinggal di kampung, yang penduduknya rapat, yang di sekitarnya banyak tikus segala macam, yaitu harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan apa? Jangan suka ngerobokan di air hujan, di air banjir itu loh. Jadi salah satu faktor resikonya itu adalah banjir. Banjir yang di mana kita bisa perkirakan ada banyak tikus juga hidup di situ, Dok, ya? Nggak mungkin nggak ada tikus di tempat begituan. Banyak tikus, masalahnya tikusnya ngumpet apa enggak. Nah, kan kalau kita banjirnya misalnya di perkampungan yang jarak rumah satu rumah lainnya jarang, kan ya tikusnya udah dibawa tetap aja. Tapi belum tentu sakit si tikusnya tadi kan, oke? Iya. Nah itu, jadi dari situ kan itu bisa dicegah ya. Jangan suka main banjir-banjiran lah. Kalau makan makanan, misalnya makanan kaleng atau apa segala macam, dicuci lah bagian luarnya gitu loh. Ya kan? Kalau makan makanan, minuman ya dimasak dulu lah airnya. Makanan dimasak yang benar. Mau makan, cuci tangan dulu. Ya dong, jangan pakai tangan. Jadi sebenarnya si Leptospira ini larutnya gampang nih, Dok, ya? Kayaknya ya, larut. Kan kayak tadi kita punya minum kaleng nih. Kan kita minum pasti dari tempat bukaannya kan, Dok. Nggak mungkin dari buat pantatnya, kan susah, nggak ada lubangnya. Ini kalau kita siram pakai air ngalir aja kan udah cukup tuh, Dok. Ya, dibersihin. Dan jangan langsung mulut kita dimasukin ke situ. Ya benernya dibuka, dipakai sedotan kan. Kalau sedotan kan bukan di bagian luar ya, Pak. Nggak, ya artinya kemungkinan dia kalau kita larutin di air ngalir aja tuh udah anyut lah ya maksudnya. Hilang sebagian besar lah. Terus ya misalnya kayak orang-orang kalau yang punya gudang-gudang makanan atau yang seperti makanan, minuman, ya mau ya dikasih anti tikus lah di situ. Damper. Ya terserah lah apa, ada metode gimana caranya ngusir tikus kan. Ada banyak cara, nanti sekali waktu mungkin kita bahas bagaimana cara ngilangin tikus. Tapi tikus itu selalu berhubungan sama manusia dan itu selalu ada. Jadi resikonya itu. Dan kita nggak bisa menghindari kan, kita hidup di daerah tropis, di tempat dimana manusia ngumpul di dekat kali, ya kan, dekat kali. Kalau ada manusia pasti ada tikus. Kalau ada tikus ada kemungkinan leptospirosis gitu loh. Apalagi kalau lagi banjir, apalagi kalau rumahnya kumuh, padat. Jadi yang menarik buat saya si Leptospira ini ke si binatang pengeratnya nggak fatal ya, tapi ke orang tuh bisa fatal gitu ya. Iya. Nah sekarang jadi apa yang mesti dilakukan? Ke dokter, Dok. Kalau orang habis main banjir-banjiran, habis banjir nih, kita nggak bisa menghindari banjir lagi. Namanya di Jakarta kan sekarang juga hujannya juga udah nggak keruanan nih. Sekarang udah bulan apa? Agustus masih hujan deras. Dan ada beberapa kali potensi banjir kan di beberapa tempat. Nah kalau ada banjir gitu ya jangan suka main banjir-banjiran. Kita nggak tahu nanti sampai tahun baru 1 Januari masih hujan deras nggak, masih banjir nggak. Jakarta soalnya banjir apa nggak tergantung gubernur ya, Franky. Ada gubernur yang memang disukai sama banjir, ada yang enggak. Nah kalau kita nggak tahu nih gubernur baru kita ini disukai banjir apa. Kalau dia banjir kan kebanyakan kita nyalain orang. Oh ya di puncak sih kirim ke sini, tapi dia kirim ke sini kalau saluran di Jakarta lancar kan sebenarnya juga nggak banjir kan. Nah itu jadi harus, maksudnya jangan nyalain orang lah, mendingan kerjasama. Yang di sana di atas mengelola banjir, di sini juga mengelola supaya banjirnya itu cepat masuk ke laut gitu loh. Maksudnya jangan sampai parkir dulu di rumah kita. Nah sekarang kalau ada banjir ya harus waspada itu. Yang namanya leptospirosis itu kalau di puskesmas di Indonesia, di Jawa nih ya, itu diajarin di puskesmas, ada penyuluhan tuh soal itu, demam tikus ini. Itu mengakibatkan sebutnya sakitnya leptospirosis itu bahasa Indonesia demam tikus gitu, Dok? Ya. Oh. Ya karena demam setelah kita kenalan sama tikus. Tapi salah satu faktor yang mungkin bisa pemicu saya tidak tahu, tetapi banyak orang yang sekarang kan suka pelihara binatang tuh, pengerat-pengerat banyak lagi. Jerbil, terus ada namanya dormouse. Apaan lagi tuh? Dormouse, jadi sejenis tikus. Dormouse itu jadi bentuknya seperti kayak bajing tapi kecil. Buntutnya nggak seperti es gitu.
Buntutnya biasa memanjang, tapi buntutnya kayak buntut tupai. Kecil, kerjanya tidur-tidur aja, itu dormice namanya. Seperti kayak rekening dong, Dok. Apaan? Rekening nggak Dorman. aktif sebutnya dorman, Dok. Ini dormice atau dormouse. So ada, saya juga baru ketahui, oh dormouse itu lucu juga gitu ya. Terus kan ada juga tuh yang itu sugar glider. Iya. Tupai terbang. Ya. Itu yang kalau orang beli terus kemudian dikasih ayunan gitu, dia tinggal dia santai-santai di ayunan. Itu kan binatang jenis-jenis pengerat itu juga potensi untuk kalau dia kena bisa nulari kita. Kita bisa bedain nggak sih, Dok, binatang yang sudah terpapar sama penyakit leptospirosis ini? Ya kecuali kalau kamu kurang kerjaan ya. Nggak, maksud saya gini kan. Enggak, kalau kurang kerjaan tikusnya dibawa ke dokter hewan. Kan dokter hewan yang bisa nentuin, bukan gitu, Dok. Maksud saya gini. Anjing gila kita kan bisa deteksi nih, ini anjing sudah terpapar apa enggaknya. Ya. Nah sekarang kalau ada tikus yang sudah terpapar, kita bisa lihat nggak dari lingkungannya gitu? Nggak bisa. Mesti diperiksa sama dokter hewan. Jadi artinya kita nggak bisa lihat, oh kalau sudah terpapar, ini dia misalkan melakukan tindakan-tindakan ini dan kita jejak-jejaknya kita lakukan. Cuma satu yang bisa, Dokter Dolittle. Tikusnya datang ke dia, dok, saya demam nih dok. Nabi Sulaiman juga bisa, Dok. Dia kan bisa bicara sama bahasa Sulaiman terlalu jauh, Franky. Hah? Terlalu jauh Dolittle kan. Tapi Nabi Sulaiman itu ada. Dokter Dolittle itu nggak jelas ada apa enggak. Ada, Franky, ceritanya ada. Di cerita. Enggak, tapi maksud saya, ya be careful ini. Nah, jadi kalau ada orang habis banjir atau kerja habis ini nih bersih namanya kerja bakti, ngebersihin selokan apa segala macam. Setelah seminggu kemudian menderita flu, mendingan ke dokter deh. Itu yang namanya ringan itu disebut sebagai itu kan anicteric. Icteric itu kuning. Jadi anicteric leptospirosis. Jadi leptospirosis tapi dia nggak kuning, Franky. Kalau kuning itu udah berarti masuk berat. Artinya kita dalam hal ini kita anggap aja semua tikus itu mengandung leptospirosis daripada kita istilahnya kayaknya tikus tempat kita aman nih. Kita anggap semua tikus atau binatang pengerat yang ada di sekitar kita itu mempunyai bibit leptospirosis supaya kita aman. Ya, begitu. Gitu aja, Dok ya. Karena nggak bisa dibedain kan? Nggak bisa. Dari perilakunya. Kalau dia jadi berat, ya itu udah bagiannya dokter. Apa yang berat? Yang jelas, biasanya yang diserang pertama itu ada liver. Livernya diserang, livernya bengkak, kuning yang mestinya masuknya ke tinja, lari ke darah. Akibatnya matanya kuning, kulitnya kuning sekali. Jadi dia gejalanya tetap sama. Panas, badannya pegal-pegal. Yang pada pegal tadinya cuma satu itu, jadi seluruh badannya bisa pegal-pegal. Kadang-kadang kaki dan tangan bengkak, Franky. Kaki dan tangan bengkak. Matanya merah, tapi sekitarnya gitu ya? Kuning. Udah gitu badannya lemes. Kadang-kadang bisa terengah-engah. Kalau kena parunya terengah-engah, batuk darah. Kencingnya jadi kurang kencing. Jadi pokoknya penyakitnya jadi berat. Itu dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit sama dokter dilihat riwayat ini, orang ini habis main-main air, habis berenang-berenang atau habis ikut olahraga air lah, misalnya ikut rafting gitu ya. Ada riwayat begituan, gejalanya kayak gitu sama dokter, kemudian dia akan diperiksa urin. Orang kalau sakit kuning itu kan urinnya ketahuan juga berubah. Terus diperiksa juga dari urinnya kita ketahuan ginjalnya kondisinya bagus, normal apa enggak. Periksa darah dilihat fungsi livernya bagus nggak. Kalau dia yang berat tuh fungsi livernya jelek, fungsi ginjalnya jelek. Terus kemudian di parunya juga kondisinya jelek, bisa mengalami sesak napas dan segala macam bisa ketahuan di situ. Dan kemudian cari apa sebabnya. Sama dokter dia dilakukan 2 pemeriksaan. Kalau kumannya masuk ke badan itu membentuk zat antibody terhadap leptospira. Itu bisa diperiksa di lab. Satu lagi, dulu orang tuh ngejar kumannya itu loh, virus. Kumannya dicari, ada nggak kumannya? Kalau ada kumannya kan udah pasti dia kan. Ya. Tapi masalahnya nih, kumannya itu bentuknya ramping, kecil sekali.
dilihat pakai mikroskop biasa nggak kelihatan, Franky. Apalagi kalau dia posisinya lagi begini nih, Dok. Nah, kurus, tipis. Nah, tipis. Jadi untuk melihat secara mikroskopik dia harus pakai mikroskop dark field, mikroskop lapangan gelap. Mikroskop lapangan gelap, jadi di bagian itu dibikin gelap, tuh dikasih bahan-bahan kimia, sehingga dia bisa kelihatan berpendar gitu. Kelihatan, nah, oh, jadi dalam kondisi gelap dia berpendar, itu fluoresen. Oh, itu ada kumannya. Nah, jadi ceritanya begini, Franky. Dulu orang mau cari pokoknya, kita cari ada kumannya apa enggak. Cari ada kumannya apa enggak. Tapi ternyata seringkali kebanyakan nggak ketemu, Franky. Iya. Kumannya nggak ketemu, karena susah, kecil, susah nggak ketemu. Nah, sampai ada orang yang melakukan penelitian S3, Franky. Orang kalau memang betul leptospirosis dikasih antibiotik, dulu dikasihnya tetrasiklin, sekarang doxycycline ya. Dikasih antibiotik itu tuh dia sembuh, berarti dia memang leptospira. Jadi diagnosisnya gejalanya seperti itu, kuning segala macam, nggak ada hepatitis, nggak ada apa, dikasih obat itu sembuh, berarti dia leptospira. Oh, itu model kayak saya, Dok. Dari ujung. Iya, kalau saya kan, saya perkirakan saya sakit apa, saya tanya sama teman yang dokter. Kalau orang sakit ini apa obatnya? Ini, ya udah saya beli aja langsung. Enggak, yang jadi ya itu orang seperti itu. Jadi nggak dicari kumannya, karena kumannya kebanyakan nggak ketemu. Nah, dia kan orang bikin S3 kan mau nyari yang cara orang lain lah. belum ketemu. Jadi dia bilang, ini yang terbukti setelah diobatin sembuh kan berarti leptospirosis. Diperiksa darahnya. Yang tidak, yang bukan leptospirosis, diperiksa darahnya. Diperiksa. Ternyata dua-duanya sama-sama nggak ketemu, Franky. Jadi kesimpulannya penelitiannya apa? Dokter nih, bahwa kalau orang sakit leptospirosis jangan, nggak usah coba-coba cari kumannya, karena nggak bakal ketemu gitu loh. Kelamaan, Dok. Ya, kan? tapi itu bagus. Artinya supaya orang nggak ada yang ngiseng lagi nyari kumannya. Karena kumannya kemungkinan nggak ketemu. Kasih tetrasiklin sembuh, artinya ya udah confirm kamu sakit itu. Tapi sekarang ada satu teknik yang canggih, Franky. Nah, itu kebetulan bidang ilmu saya. Apaan? DNA, Franky. Si kuman itu kan punya DNA. Jadi kalau diambil darahnya, walaupun cuma ada satu kuman yang kalau dilihat di mikroskop nggak ketemu karena saking sedikitnya, saking kecilnya, dimasukin ke mesin PCR. Baru saya mau bilang, Dok, itu pakai mesin PCR. Wah. PCR keluar positif. Kalau positif ya positif. Jadi itu adalah diagnosis baru tuh untuk yang begituan, Franky. Jadi otak saya bagus juga. Tadi waktu sambil dengerin Dokter Jaya, otak saya mikir, diperbanyak aja deh lu kalau kagak ketemu-ketemu. Itu dia. Jadi kalau sekarang itu selain kita periksa serologi, serologi itu kelemahannya apa? Kalau kumannya masuk, membentuk antibodinya tuh lama, bisa berminggu-minggu kemudian. Padahal ini udah ngap-ngapan nih. Begitu ditanya pasiennya mana? Udah mati, Dok. Baru ketahuan positif. Jadi kalau sekarang pada waktu gejalanya belum muncul aja diambil darahnya, kalau ada kumannya keluar positif. Kalau positif langsung kasih obat, jadi nggak jadi berat, Franky. Atau kalau berat bisa diobati dengan tepat, nggak asal. Kan itu kan prinsipnya kan asal tembak kan. Ini gejalanya kuning nggak jelas, bukan karena ini ya udah dihantam deh. Baik, berarti benar gitu loh. Artinya si leptospirosis ini juga bisa ada obatnya loh, Dok ya? Ada, justru ada obat karena ini kuman, obatnya antibiotik, Franky. Antibiotik. Nah, tapi kan kalau seandainya dia sampai ngerusak organ, ada livernya kena, ya bisa diobatin livernya. Kalau parunya kena perdarahan, bisa ditransfusi darah. Jadi artinya 2 kali kita ngobatin. Kumannya dimatiin, dibasmi, sama efeknya itu dibetulin. Nah, jadi misalnya kalau ginjalnya rusak, ya ginjalnya cuci darah. Jadi artinya itu suportif, tapi kalau yang kumannya dimatiin itu namanya kausal. Pengobatan kausal, kalau ini pengobatan gejala, simptomatis. Jadi secara gejalanya kita hilangin, penyebabnya dihilangin. Jadi selesai semua. Cuman kan kayak itu kan berat. Kan kita nggak mau nunggu orang sampai dia ada di ICU dulu, Franky. Ditanggung BPJS kan, Dok? Tanggung lah kalau infeksi begitu. Cuman ngapain kan namanya gitu? Bukan, maksud saya kan saya tuh paling yang mau ngumpulin itu CV. Bukan, yang saya portofolio. Yang saya paling khawatir adalah, Dok, gini. Masyarakat kita tuh banyak yang untuk kesehatan tuh pasrah,
karena ketidakmampuan ekonomi. Bukan ekonomi, kadang-kadang kalau yang leptospirosis itu karena dia tidak berobat ke dokter. Dia begitu gejala flu biasa. Itu lebih parah, Dok. Ya itu kan lebih karena tidak tahu kan? Nggak tahu. Ya. Atau dia tahu, kita udahlah, ntar duitnya mahal. Nah sekarang masalahnya gitu. Oke, kita nggak bisa menghindarkan. Nah pencegahannya, jangan main air hujan. Jangan main hujan, jangan main banjir. Bukan hujan, kalau hujan dari atas mah gak apa-apa. Yang udah banjir di bawah itu loh. Kalau tikusnya di atas, Dok. Oh, jarang lah. Itu namanya tikus langit. Tikus di bawah. Itu jangan main banjir-banjiran. Atau air kotor. Air kotor. Kalau kita comberan. Kalau kita berkontak dengan air itu, mandi yang bersih, cuci yang bersih. Terutama kita harus jaga kalau kita tuh lagi ada luka dan segala macam, kita nggak tahu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau makan makanan kaleng atau apa-apa yang gitu-gitu, ya harap bagian luarnya dibersihin gitu loh. Jangan langsung dimasukin ke mulut. Nah itu. Apalagi kalau habis ya pegang tangan sebelum makan, cuci tangan dulu. Ya dong. Kalau air dimasak dulu yang benar. Kalau makanan ya dimasak yang matang. Si kuman itu mati pada saat berapa derajat, Dok? Nggak tahu, nggak ada yang ngomong. Tapi pastinya mati, Frank. Itu kuman ya? biasa, soalnya bukan termasuk kecuali kuman. virus ya. Virus tuh belum tentu mati gara-gara. Itu bukan kuman bandel dan dia tidak ada sporanya, jadi is okay lah. Jadi seperti itu. Nah kalau orang terpaksa karena kerjaannya, nah tadi baru kamu terpaksa karena kerjaannya, dia boleh pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan karet tuh yang nggak tembus ya, tuh. Karet. Kalau mau itu banjir-banjiran, pakai sepatu boot. Nah, yang rentan itu apa? Petani, Franky. Nelayan itu main-main air, Franky. Di situ ada resiko. Jadi pakai pelindung lah. Mata juga termasuk pelindung mata barangkali itu. Lihat mulut kan bisa dengan cara tadi cuci-cuci makanan harus dimasak. Mata kan ya pakai Google lah kalau ke tempat yang kayak gitu-gitu. Leptospira di air asin hidup nggak, Dok? Biasanya sih nggak tahu, nggak ada yang sampai nggak ada yang belajarin, nggak ada yang teliti. Tadi dokter Jaya mau ngomong apa? Enggak, jadi artinya kalau mata pelindung mata, mulut kayak kan itu dengan dimasak. Kalau yang lewat luka-luka ya jangan banjir-banjiran. Nah kalau kita punya binatang yang kira-kira bisa jadi host dari kuman itu, ya binatangnya divaksinasi lah. Jangan dibunuh ya, Dok ya? Jangan, kesian lah. Kamu binatang pembawa leptospira. Wah. Jadi kayak gitu, Franky. Orangnya sendiri nih si ini. Ya sih saya nggak tahu, tapi mungkin one day itu ada namanya vaksinasi untuk mencegah leptospira. Dan satu yang jelas, namanya orang sakit itu selalu ada urusan dengan kekebalan. Ya dia dikasih makanan yang bergizi lah, yang sehingga kekebalan cukup bagus untuk melawan segala macam. Toh karena kenyataannya 90% juga nggak kenapa-napa. Cuman ringan saja gitu. Tapi cuman hati-hati kalau gejala flu tiba-tiba jadi kuning, itu curiga. Ke dokter deh. Jadi jangan dianggap enteng kalau gejala flu-nya tuh berbeda dari biasa. Ya, flu batuk darah. Flu kuning, sesak napas. Flu sesak napas. Udahlah itu. Mendingan ke dokter deh, karena dokter nanti akan bisa. Dan satu ya, karena dia bikin perdarahan tuh dia bisa bikin perdarahan di mana-mana. Itu bisa dibikin stroke juga, Franky. Jadi gejalanya bisa kemana-mana. Ya berarti untung Dok saya, Dok. Kenapa? Mami saya kalau saya lagi kecil begitu hujan aja masuk rumah. Loh nggak untung lah kamu jadi nggak punya daya tahan terhadap hujan. Pakai payung. Lah siapa yang mayungin, Franky? Tapi sekarang ada satu lagi, Franky, kan ada pengetahuan baru tadi. Kalau kamu punya itu ada kebun dan segala macam, piara biawak, Franky. Ya kecil, nanti biar dia jadi gede di situ. Nggak usah dipiara, biawak mah, Dok, hidup sendiri. Nah itu dia, binatang yang bukan pet dijadiin pet, nanti jadi nggak mau bisa nggak mau survive, Dok. Bisa, caranya piara biawak tapi jangan dikasih makan, dia akan memburu makanannya sendiri. Kita ini makan, Dok. Biawak nggak pernah makan orang, Franky, dia makannya tikus. Jangan suka bikin cerita horor. Rumah kita diacak-acak sama biawak. Nggak usah, Dok. Tikus malah pakai senapan angin aja. Ditaruh di got aja, Franky. Tikus pakai senapan angin aja mati, Dok. Capek lah. Nggak, tempo hari pernah saya malam-malam
Saya tembak gitu kan, pakai senapan angin. Besok paginya bangkainya di luar. Enggak, kalau tikus itu cara nanggulanginnya lepas anjing di luar pakai. Wah, enggak lah, Dok. Enggak. Itu kucing. Mendingan kucing. Kalau kucing kan saya nggak piara. Kalau anjing sih Tapi Miko. tau nggak, kucing sekarang itu beda sama kucing dulu. Sekarang udah berteman ya, Dok. Sama tikus, dia takut, dia kabur. Saking gak pernah ketemu. Si Miko tuh tempo hari ada satu tikus kena sama dia, robek langsung perutnya, giginya tuh. Saya nggak tahu si Miko atau si Mola yang ngegigitnya tuh. Tapi tahu nggak, kalau tikusnya itu leptospirosis, dia kena loh. Ya enggak lah. Jadi Enggak, makanya udah saya kamu sikatin. dipelihara, di kontrol ke dokter. Saya udah sikat gigi. Oh pasti dong. Dia mah lebih Enggak, dia lengkap dikasihnya kan. MCU-nya daripada saya. Dia MCU, vaksin itu kan terhadap rabies. Jalan nggak tanya, ada nggak vaksin buat leptospira? Minggu depan memang sengaja si Miko semuanya ke dokter tuh. Diskusi sama dokter. Wah, itu leptospirosis pada anjing. Nah, tapi biasanya dokter kalau ngeliatin si Miko udah seneng duluan, lupa dia sama yang lainnya. Bang Miko itu punya pengaruh apa menarik sih, itu anjing satu tuh. Dokter-dokter senang sama dia. Oke dok, jadi pokoknya kalau anjing sampai ketularan, misalnya si Miko ketularan ya, Dia bisa diobatin anjingnya. nah dia kan menimbulkan gejala penyakit dulu juga kan dok? Ya barangkali, nggak tahu, saya bukan ahli anjing. Nah, Tapi kan kalau dia kena, berarti kencingnya juga ada. Nah, berarti daerah kamu kan tercemar juga dong. enggak, Nah, itu mah bersih. itu kan ngomong jeleknya dulu nih begini. Makanya maksudnya saya, itu kan bukan di luar pengetahuan saya. Tapi yang jelas, anjing itu termasuk bisa. Tapi sebenarnya si leptospira ini makannya apa sih? Nah, kuman. Ya. Tanya sama dia dong, dia sukanya apa? Barangkali Maksud saya kalau kita putus dia nggak suka ke tempat yang makannya itu kan kalau namanya kuman itu dia bisa makan apapun yang di sekitar kita itu, apapun dia dia bisa makan. masuk ini sih ya, makhluk pengurai sih ya, kuman ya. Ya. Jadi apapun. Jadi jangan tanya saya bukan kuman Pak Gita. Kalau saya jawab tadi disangka saya leptospira lagi. Kalau saya jawab berarti udah Suhunya tuh. Oke, jadi jangan main ke tempat-tempat yang kayak gitu, dan kalau kepaksa dok, siapin apa alat pelindung diri dok ya. Ya. Kalau sampai tercemar juga kita nggak mau istilahnya kita nggak itu cepet basuh lah ya. Ya. Pakai sabun mati lah ya. Ya. Oke dok, jadi ini si tikus-tikus ini kalau biasa kita nggak panggil tikus sih dok, Apa? Siti. Jangan Siti, kesian dia. Maksudnya Siti kependekan itu, daripada si tikus, gitu. Siti ini kita nggak ngelihat manfaat bagus ya kalau salah. di perumahan. Salah. Apa dok? Itu buat keseimbangan alam lagi. Kamu lihat ya, itu ada rantai makanan. Rantai makanan salah satu hilang itu bisa bikin bencana, Franky. Kita cari substitusinya dok. Nggak ada. Alam itu Tuhan udah menciptakan bahwa tikus dimakan sama ular gini. Jadi itu semua udah siklus. Kalau salah satu terganggu, misalnya tikus dihabisin, ular masuk ke rumah, Franky. Cari makan. Jadi jangan. Yang namanya misalnya ada biawak, biarin aja biawak memang makanannya tikus. Dia akan membuat alam jadi seimbang. Oh, gitu. Jadi kita nggak boleh merusak alam. Itu namanya merusak alam. Itu di dalam dunia biologi itu tidak boleh kita memutus rantai makanan. Saya pikir tadinya kita gantiin dok. Tetap rantainya ada, tapi Enggak, kita yang bisa dilakukan sebenarnya yang namanya tikus itu ada banyak cara kan. Kalau kita mau nggak banyak tikus, ya taruhlah obat pembasmi tikus. Saya sering tuh kasih obat tikus tuh, tikusnya pada makan obatnya. Ya, pembasmi tikus. Ada juga yang orang pakai suara kan. Kan dia tikus itu punya pendengaran yang tertentu. Dia dikasih suara yang keluar ultrasound atau apa, saya nggak tahu lah. Tapi pokoknya ada mempan dok. Oke. Ya kan namanya tikus modern, dia udah pakai headset. Iya. Pakai earset. Saya beli banyak banget. Nah, pakai begituan. Ada juga orang yang piara jangkrik.
Mungkin itu lebih. Jangkrik itu dia bisa kabur. Apalagi, ada macam-macam cara lah Frankie untuk ngukur fungsi tikus. Jadi caranya ya diusir supaya dia pergi ke tempat lain. Jangan di sekitar rumahan gitu dok. Suruh ke Dan gudang satu, aja. jangan suka buang makanan sembarangan. Tikus tuh kadang-kadang ada di rumah itu banyak kalau makanan banyak. Jadi makanan jangan sampai sisa. Buang ke tempat sampah yang benar. Tempat sampahnya juga jangan dibiarin terbuka. Kalau saya sih kalau makanan sisa ya misalnya ada bekas-bekas nasi segala macam, masukin kantong plastik saya ikat, jadi nggak bisa dibongkar sama tikus. Gitu loh. Tapi dokter J tetap masih momen hujan dok. Oh itu kecil loh. Oh, kecil. sekarang Tapi enggak. kebahagiaan masih kecil itu masih keingat. Tapi itu biar buat kita punya daya tahan Frankie. Jadi jangan selalu ini nggak boleh itu nggak boleh nggak Frankie. Ya, saya sampai sekarang tuh kalau hujan udah nggak berani macam-macam deh. Saya cuman paling juga ketetesan dari tempat parkir mobil sampai ke depan ruko, misalnya ruko kita lagi mau makan gitu ya, itu bisa saya itu namanya rentan. Sakit tuh. Kamu dibiarkan rentan. Ya mami saya begitu rumah Ya, itu tapi itu bukan hal yang bagus juga Frankie. caranya beda dok. Yang diperkuat daya tahan, bukan itu dihindari. Kalau enggak kan repot sekali, baru kena hujan sedikit, wah sakit aja saya. Sakit beneran tuh, nggak bohong tuh. Saya fisikal soal kayak gitu nggak ikutan deh. Jadi ada alasan dok. Kalau disuruh sama orang nanti gue sakit, nggak boleh. Artinya mengkamuflase pemalas saya. Oke dokter, kita cari aja dok tikusnya dok supaya nggak main-main di rumah dok. Kalau dokter mau ntar saya kasih deh dok. Ada yang lain dok mau ditambahin? Nggak ada ya? Banget komen di bawah. See you guys.